Halo teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentar, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Di hari ini saya akan meneruskan prediksi saya tentang perseteruan antara Bapak Hotma Sitompul dengan Ibu Desiree, di mana Bapak Hotma Sitompul ini sudah memberi klarifikasi sendiri. Kemarin saya sudah baca, sudah lihat di YouTube ya, kalau Pak Hotma sudah memberi klarifikasi jelentrehnya bagaimana. Di sini saya tidak memihak satu sama lain, yang saya lakukan hanya sekedar mengintip pertahanan masing-masing. Dengan begitu, tentunya ini juga sangat menguntungkan buat mereka berdua untuk semakin mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan ketika terprediksi ada perlemahan dalam kekuatannya ya. Jadi mereka berdua ini diuntungkan dengan prediksi ini, nantinya bisa berbenah diri untuk melakukan persiapan dalam proses permasalahan ini ke depannya. Saya akan pergunakan dua kartu, saya kolaborasi ya guys. Yang pertama kartu ini dulu untuk memprediksi pertahanan Pak Hotman dengan Pak Hotma dalam permasalahan keluarga Bu Desiree, seperti apa kondisinya. Di sini saya tidak berpihak loh ya. Jadi saya hanya sekedar membantu untuk mencari tahu bagaimana pertahanan mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berbenah diri untuk mempersiapkan proses selanjutnya. Yang pertama saya lihat ini untuk Pak Hotma, pertahanannya seperti apa. Tentunya kedua belah pihak ini pasti mempunyai trik-trik jitu dalam melakukan penyerangan ya, dalam melakukan siasat. Tapi di sini saya hanya melihat per hari ini saja pertahanan mereka seperti apa. Yang pertama ini untuk Pak Hotma Hutapea, ada kelancaran, ada kabar baik juga, ada berpikir pada hal yang lainnya, disarankan untuk berpikir pada hal yang lainnya. Ini kenapa ya? Kartu yang nomor 4, ada peti mati, waduh. Kartu yang nomor 5, ada keterpurukan. Sengaja ini untuk yang Pak Hotman ya, yang mewakili Bu Desiree. Satu, ada perlemahan, seru ya. Kedua, ada perjalanan proses ke arah yang lebih baik. Ada menara, ada kesuksesan, tapi kesuksesan ini harus dicapai dengan susah payah. Kartu yang nomor 4, ada kabar buruk. Kartu yang nomor 5, ada raja bawa pedang. Masing-masing kedua belah pihak ini ada plus minusnya ya. Yang di Pak Hotma ada simbol peti mati, yang di Bu Desiree ada simbol kabar buruk ya. Jadi masing-masing kubu ini mempunyai kelemahannya. Kemudian saya prediksi melalui kartu ini, saya pojok dulu. Kartu yang kedua, waduh, kelelahan, harus istirahat sejenak. Kartu yang nomor 3, keluarga. Kartu yang nomor 4, tidak bisa melangkah. Kartu yang nomor 5, ini ada simbol kesuksesan, tapi kesuksesan ini di depannya ada kartu ini ya. Jadi untuk menggapai kesuksesan ini harus berjuang keras ya. Kemudian untuk Pak Hotman yang mewakili Bu Desiree, ada raja bawa pedang. Pertahanannya ini siap melakukan sesuatu. Kemudian di sini
Ada masa lalu yang jadi pertimbangan di sini. Kartu yang nomor 3, wanita menyiram, pertumbuhannya sangat lambat nantinya ya, bisa melambat karena masa lalu. Kartu yang nomor 4, berusaha melakukan sesuatu dan mempunyai kemampuan untuk itu. Kartu yang nomor 5 ini, simbol raja bawa cangkir ya. Jadi bisa saya artikan masing-masing kubu. Saya artikan satu persatu dulu ya, dari kartunya masing-masing ini. Kalau Pak Hotma ini untuk saat ini memang ada kelancaran setelah menggelar konferensi. Kemarin malam saya lihatnya di YouTube. Setelah menggelar konferensi itu ada kelancaran di pihaknya, ada kabar baik. Namun di sini disarankan jangan bahagia dulu dengan kondisi yang seperti ini. Karena yang namanya perseteruan ini baru memulai di awal, belum di akhir. Karena di akhirnya nanti akan menghadapi kondisi yang kurang bagus juga, yang dilambangkan peti mati dan jangkar, yang artinya kondisi bisa berbalik ya. Yang tadinya sangat lancar, sangat bagus, tapi jangan berbahagia dulu dengan kondisi yang seperti ini, karena di belakangnya nanti ada sebuah kondisi-kondisi yang mungkin akan berbalik menjadi keterpurukan. Bisa yang tadinya baik bisa berubah menjadi kurang baik, maksudnya seperti itu. Ini kartu yang ini. Kemudian saya artikan dari kartu yang besar ini ya, untuk Pak Hotma. Jadi nanti artinya digabung. Ini yang pertama ini dilambangkan mendengar pesan di luar sana sambil membawa simbol pentakel. Pentakel ini bisa diibaratkan simbol koin, simbol materi. Kemudian di sini ada simbol setelah melakukan kegiatan, setelah melakukan kondisi yang menegangkan, sebaiknya istirahat sejenak. Istirahatnya dikarenakan bagaimanapun Bu Desire juga keluarganya Pak Hotma ya pernah hidup bersama-sama. Jadi pertimbangkan untuk tidak menyerang terus. Jadi ada saatnya untuk jeda sejenak melakukan penyerangan, dikarenakan ini untuk bisa juga untuk nama baik, bisa juga untuk kebaikan keluarganya dan lain sebagainya. Di sini ada simbol seorang laki-laki yang dikelilingi pedang, matanya tertutup. Yang artinya ada semacam kesulitan untuk melangkah. Yang pertama dikarenakan mungkin ada pertimbangan keluarga ini. Jadi agak sulit, saya harus bagaimana, di sisi ini juga keluarga saya, di sisi lainnya saya dibeginikan, semacam itu. Jadi agak ada kebimbangan dalam melangkah. Dan di sini ada simbol sukacita, yang artinya ada kemungkinan proses ini nanti bisa berakhir ke arah yang lebih baik untuk Pak Hotma. Tapi kita lihat juga untuk kubunya Bu Desire. Namun saya artikan secara keseluruhan dulu. Jadi untuk Pak Hotma ini disarankan jangan berpuas dulu dengan kondisi seperti saat ini, dimana kan Pak Hotma sudah memberi klarifikasi, dan klarifikasi itu sedikit banyak sudah membuat netizen mengerti permasalahannya. Entah percaya entah tidak, itu terserah netizen. Tapi di sini ada semacam kabar baik setelah diadakan konferensi tersebut, klarifikasi tersebut. Namun disarankan jangan berbahagia dulu dengan kondisi yang saat ini, karena kondisi ini bisa berbalik nantinya menjadi kondisi yang kurang bagus. Jadi harus tetap hati-hati, karena yang namanya proses hukum atau proses seperti ini tentunya saling serang menyerang. Jadi jangan berbahagia dulu dengan kondisi saat ini. Kemudian di sini Pak Hotma juga ada semacam ini ya, ada semacam kebimbangan dalam melangkah, saya harus bagaimana. Di lain sisi mereka juga keluarga, mereka juga pernah tinggal bersama dengan saya, mereka juga pernah menemani hidup
bertahun-tahun dengan saya. Akan tetapi di sini Pak Hotmah juga serba bingung karena dia juga sudah diserang seperti itu. Jadi antara mempertahankan nama baik, antara mempertahankan keluarganya dan lain sebagainya, menjadi seperti ini jadinya. Agak kurang plus dalam melangkah karena terlalu banyak pertimbangan. Kemudian di sini ada gambar sukacita yang artinya kemungkinan nanti ada harapan-harapan untuk proses yang lebih baik lagi dalam kubunya Pak Hotmah. Namun ini juga disarankan untuk Pak Hotmah ini jangan, setelah mengadakan klarifikasi tersebut, alangkah baiknya untuk istirahat sejenak ya, jangan terlalu melakukan penyerangan karena di sini juga ada simbol pertimbangan keluarga ya. Jadi untuk Pak Hotmah ini jangan terlalu puas dulu dengan kondisi saat ini, dikarenakan kondisi bisa berbalik dan juga harus mempertimbangkan dirinya sendiri, juga keluarganya dan lain sebagainya untuk nama baik tentunya kan ya. Jadi harus pertimbangkan semuanya. Kemudian untuk kubunya Budi Siri yang diwakili Pak Hotman, yang dikuasakan ke Pak Hotman seperti ini kondisinya. Setelah diadakan klarifikasi tersebut, ini ada simbol perlemahan yang dilambangkan tikus. Kemudian, tapi di sini juga ada simbol perjalanan. Laki-laki berjalan dengan membawa kabar baik, ya. Akan ada proses yang lebih baik ke depannya. Kemudian di sini ada simbol menara. Menara itu sebuah kesuksesan, tapi harus dicapai dengan susah payah. Dan di sini juga ada kabar buruk. Nah, kabar buruk apa? Kabar buruk ini bisa rahasia-rahasia yang terungkap. Kemudian di sini ada raja bawa pedang, yang artinya kondisi yang kurang bagus. Jadi juga harus mewaspadai ya, karena di sini ada rahasia-rahasia yang akan terungkap. Yang terungkap kemarin kan sudah diungkap, entah benar entah tidak. Kita nggak tahu, yang tahu mereka berdua ya. Jadi ada rahasia-rahasia yang terungkap di sini. Kemudian kartu berikutnya, di sini ada raja bawa pedang yang artinya siap untuk melakukan perlawanan dengan gigih ya, dengan tajam. Namun di sini ada simbol bulan yang artinya ada peristiwa-peristiwa masa lalu yang membuat pertimbangan-pertimbangan. Dan ini pada akhirnya ada semacam penyerangannya menjadi nggak begitu keras, menjadi agak lamban karena pertimbangan dari masa lalu ini. Kemudian di sini Pak Hotman dan kubunya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kondisi yang terbaik. Yang dilambangkan ini bisa melakukan sesuatu untuk kondisi yang terbaik. Kemudian di sini ada raja dengan cangkir. Dari kartu yang keluar ini, kubu Pak Hotman saat ini mengalami perlemahan juga, dikarenakan setelah ada klarifikasi tersebut ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat kondisinya, penyerangannya menjadi agak lamban kepada Pak Hotman. Sebenarnya masih ada perasaan ya, masih ada perasaan yang dilambangkan raja dengan cangkir ini. Jadi baik Budi Siri maupun Pak Hotman ini sebenarnya masih ada perasaan, mungkin karena sudah seperti ini kondisinya, jadinya ya seperti ini, apalagi sudah saling membuka-buka aib, jadinya rasa-rasanya sulit untuk bisa baikan kembali. Harapan saya semoga saja kedua belah pihak ini bisa berdamai, jangan semakin melubur permasalahannya, dikarenakan ini juga masalah keluarga. Tentunya membuka aib sama dengan membuka aib sendiri, yang namanya pernikahan itu segala sesuatunya sudah dipertimbangkan masa-masa. Jadi baik dan buruknya juga merupakan pilihan hidup ya, risiko dari pilihan hidup. Jadi kalau baik ya disyukuri, kalau buruk ya bagaimana mengupayakannya permasalahan ini biar diselesaikan dengan damai. Harapan saya seperti itu, sehingga tidak ada rasa sakit hati yang begitu dalam, apalagi mereka ini sudah usia senja, sudah waktunya menikmati masa-masa hidup. Andai kata mereka ini berpisah, tentunya sudah seharusnya berpisah dengan baik-baik, jangan saling menyalahkan, jangan saling mengulik-ngulik masa lalu yang sudah terjadi,
Lebih baik menutupi semua aib dan diselesaikan permasalahan ini dengan baik dengan pembagian harta gono gini yang seharusnya. Nah, kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana ujung dari permasalahan ini ya. Baiklah teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan berita viral yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu diberi masukan. Semoga kita semua terhindar dari permasalahan keluarga yang pelik seperti ini.